Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dari PGMI 5D. Saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Standar Kompetensi Lulusan atau SKL. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan atau SKL, satuan pendidikan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang digunakan sebagai pedoman menilai dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. SKL pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. SKL pada jenjang pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. SKL pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejurusan. Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 menentukan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk satuan pendidikan dan dasar menengah. Pelaksanaan SI atau SKL Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 menentukan tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk standar pendidikan dasar dan menengah. Baiklah, yang kedua yaitu rumusan SKL pada MI atau SD Kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 dilaksanakan atas dasar beberapa prinsip utama, antara lain yaitu 1. Standar kompetensi lulusan atau SKL diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua yaitu standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga yaitu semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Yang keempat yaitu mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Yang kelima yaitu semua mata pelajaran didikat oleh kompetensi inti. Yang keenam yaitu keselarasan tuntutan, kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian. Yang ketiga yaitu rumusan SKL pada MI atau SD KTSP. Peraturan SI SKL, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006, menetapkan tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Panduan penyusunan KTSP. Buku panduan menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ini dimaksudkan sebagai pedoman sekolah atau madrasah dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap sekolah atau madrasah mengembangkan kurikulum berdasarkan SKL dan SI dan berpedoman pada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Panduan penyusunan KTSP terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama berupa panduan umum dan bagian kedua berupa model KTSP. Yang keempat yaitu praktik analisis perbedaan rumusan SKL, MI atau SD pada kurikulum 2013 dengan KTSP. Yang pertama yaitu di kurikulum 2013. SKL atau Standar Kompetensi Lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu, baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 di tahun 2013. Sedangkan di KTSP yaitu standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL atau standar kompetensi lulusan melalui Kemendikbud nomor 2003 tahun 2006. Yang kelima yaitu praktek analisis perbedaan rumusan kurikulum 2013 dan antara jenjang MI atau SD, MTS atau SMP hingga MA atau SMA. Yang pertama yaitu sikap. Yang keempat yaitu praktek analisis perbedaan rumusan SKL, MI atau SD pada kurikulum 2013 dengan KTSP. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. SKL atau Standar Kompetensi Lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Kemendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru dituangkan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Kemendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 pada tahun 2013. Yang kedua yaitu di KTSP. Standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Kemendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL atau Standar Kompetensi Lulusan melalui Kemendiknas nomor 23 tahun 2006. Yang kelima yaitu praktek analisis perbedaan rumusan kurikulum 2013 antara jenjang MI, MTS hingga MA, meliputi aspek seperti sikap, pengetahuan, fokus kajian, dan keterampilan. Baiklah, itulah hasil dari makalah saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.